Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum Pak Taib. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Iwan gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan praobservasi kali ini agar Pak Taib ketika mengajar di kelas semakin siap dan percaya diri. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh, monggo Pak Iwan, monggo. Ya. Terkait pembelajaran yang dilaksanakan Pak Taib, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan? Baik, terima kasih Pak Iwan. Karena ini di kelas 7, masih pembelajaran di awal dan ini pertemuan yang kedua. Nanti anak-anak itu tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa membaca dan menuliskan bilangan bulat, kemudian bisa mengurutkan bilangan bulat dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kemudian yang ketiga nanti membandingkan dua buah bilangan bulat, mungkin bisa kurang dari atau mungkin lebih dari. Itu tujuannya Pak Iwan. Oke, berarti materi nanti itu tentang bilangan bulat Pak Taib? Oke, nanti tentang bilangan bulat, jadi pengenalan bilangan bulat melalui garis bilangan itu nanti, meskipun sebenarnya anak-anak itu di SD sudah pernah dikenalkan itu bilangan bulat. Jadi ini sedikit mengulang dari kemampuan anak-anak ketika belajar di SD. Begitu Pak Iwan. Untuk pengembangannya nanti bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Begini, karena sudah menjadi rahasia bersama bahwa pembelajaran matematika itu karena lebih menyenangkan ketika anak-anak itu diajak bermain, ya, diajak bermain. Khususnya lagi sekarang ini anak demam game, demam game. Cuma dalam pembelajaran kali ini akan saya coba game yang offline, yaitu tidak menggunakan kuota, Adapun tata caranya, sebelum pembelajaran dimulai nanti saya akan membuat dua jenis kartu, Pak Iwan. Dua jenis kartu. Kartu yang pertama itu berisikan tentang angka. Misalnya angka 1, angka 2, angka 3. Itu kartu yang pertama. Kemudian kartu yang jenis kedua itu kartu yang berisikan tentang cara membacanya kartu itu. Misalkan angka 9, bagaimana membacanya? Tertuliskan di kartu itu 9 gitu. Kemudian kalau kartu itu misalkan tertulis ada simbol negatif 10, maka di kartu berikutnya cara membacanya tertuliskan negatif 10, seperti itu. Nah ini saya membuat kartu itu sebanyak jumlah siswa. Jadi kartu jenis pertama saya buat itu insya Allah ada berapa anak itu, 32 di kelas 7F itu. Saya membuat 32 jenis kartu pertama yaitu kartu angka, kemudian kartu yang kedua yaitu kartu cara membacanya angka itu saya juga membuat 32. Seperti itu Pak Iwan. Oke, terima kasih. Sepertinya nanti ini menyenangkan ini Pak. Mudah-mudahan ya. Kemudian Pak Taib, model pembelajaran apa yang nanti Bapak gunakan di anak-anak ini? Model pembelajarannya game based learning tuh, dan problem based learning. Berarti nanti ada beberapa sintak ya, seperti yang Anda jelaskan tadi. Ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya menggunakan apa? Strateginya saya akan berdiferensiasi tadi ya. Berdiferensiasi artinya nanti anak-anak itu sudah terkelompok-kelompok sesuai dengan tes diagnostik pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu Pak. Diferensiasi proses. Proses ya. Oke, untuk penilaiannya bagaimana Pak? Penilaiannya nanti dari setelah pembelajaran selesai, kemudian anak-anak akan diberi LK,
Nanti dari LK itu akan kami koreksi satu persatu, meskipun itu secara berkelompok. Secara berkelompok. Oke. Untuk sasarannya nanti kelas berapa, kemudian jam berapa? Ini sesuai dengan jadwal dan materi ini kelas 7. Kelas 7F jam 5.6. Jam ke-5.6 Pak. Oke, terima kasih Pak Taib. Nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang jenengan laksanakan. Saya berharap semuanya sudah jenengan siapkan dengan baik terkait tujuan pembelajaran, strategi maupun model pembelajarannya. Saya juga berharap kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin, 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 amin. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi setelah praktek pembelajaran yang jenengan laksanakan. Oke, terima kasih banyak Pak Taib. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7F, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 7F, hari ini pelajaran matematika. Sebelum pelajaran dimulai, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Enggak di situ. Doa mulai. Bismillah. Ya, amin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama. Nanti kita akan belajar game bersama dengan Bapak Iwan ya. Kita belajar matematika pakai game ya. Cuman sebelum pelajaran dimulai, hari ini yang kita bahas nanti adalah memahami konsep bilangan bulat. Seperti yang kemarin kalian sudah di pertemuan sebelumnya sudah mengenal sedikit tentang bilangan bulat. Namun sebelum pelajaran dimulai, saya ingin ngetes konsentrasi kalian. Kalian tahu tepuk tangan? Tolong nanti tepuk tangan diikuti dengan perintah saya. Untuk bisa tepuk tangan itu pakai apa? Pakai tangan. Kalau ada tangannya bisa tepuk enggak? Bisa. Kalau tidak ada tangannya bisa tepuk enggak? Tidak bisa. Oke, perintahnya begini. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Kalau perintahnya tepuk 1 kali. Salah itu, karena tidak ada tangannya. Nah, baik anak-anak, sekarang karena kalian sudah fokus, sudah fresh dalam mengikuti pembelajaran matematika di pagi hari ini, aturan mainnya begini. Kalian nanti akan saya berikan kartu nomor kartu ya. Dimana kalian nanti hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan, memahami konsep bilangan bulat. Kalian perhatikan saja dulu. Memahami konsep bilangan bulat. Pelajaran ini kalian di SD juga sudah menerima ya. Apa yang akan kita pahami hari ini diantaranya adalah kalian bisa membaca, bisa menulis, bisa membandingkan. Membaca apa? Membaca bilangan bulat. Mungkin kalian ada yang sudah sedikit kenal. Bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang sudah kenal dengan ya. Baik, kita sekarang akan bermain game dengan itu. Nanti aturannya adalah kalian akan menerima angka dari saya. Kartu angka ya. Masing-masing anak nanti akan tidak sama ini. Setelah kalian menerima angka ini, nanti kalian tempel di papan tulis. Sesuai dengan apa yang saya instruksikan nanti. Berapa ini anggotanya nak? 6. Ini ya. Apa? Yang penting nyekel cici. Sudah? Oke.
sekarang permainan gamenya sudah akan kita mulai. Nanti dari masing-masing kalian, saya suruh ke depan dengan cara menempel angka dulu. Contohnya, angka yang saya pegang ini apa? 0. Saya kasih lem. Terus saya tempel di sini. Nah, misalnya yang nempel ini namanya Amir. Punyanya Amir kan ini angkanya. Cara membacanya bagaimana? Yang pegang tulisan 0, N-O-N-L, silakan maju tempel di bawahnya ini. Kebetulan yang memegang angka 0 kan saya juga. Nah, ini ya, ditulis di bawahnya, ditempelkan, disandingkan. Bahwa angka yang seperti ini, cara membacanya adalah, paham? Oke. Nomor absen pertama siapa? Silakan ke depan, angkanya ditempelkan, Mas. Yuk, angka. Bawa ke depan, angkanya kamu punya. Ayo, agak cepat. Kasih jalan, Mbak. Kasih jalan, Mbak. Kasih lem, angka. Angka, mana angkanya? Kasih lem. Nih. Taruh sebelah aja, Pak. Ya, di bawahnya. Siang, tempel di sana. Oke. Ini angka yang pertama. Silakan duduk. Ini bacanya bagaimana? Siapa yang megang ini? Silakan ke depan. Siapa yang pegang ini? Ayo cepat ke depan. Ya, dilem. Terus absen berikutnya semuanya maju. Taruh di bawahnya sini boleh. Ayo, angka berikutnya. Oke. Silakan yang megang cara membacanya ini. Ayo. Ayo cepat. Dikasih link. Ayo yang belum, angkanya yang belum ke depan, langsung ke depan wis. Yang angka-angka belum ditempel. Wis. Semuanya maju yang pegang angka, yang belum ditempel. Yang pegang angka, yang belum ditempel, silakan tempel. Ayo cepetan, ayo. Ayo cepat. Sama, Mas, Pak. Kebetulan sama, ada apa? Taruh di bawahnya. Ya, tempel. Cara membacanya boleh langsung ditempel di bawahnya. Ayo. Oke, sudah semuanya? Sudah ditempel semuanya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama apakah sudah benar antara angka dengan cara membacanya. Antara angka dengan cara membacanya. Kita lihat ini, betul? Ada yang belum, Nak? Yang mana? Negatif berapa? Oh iya, tinggal 1. Terima kasih ya. Kita lihat ya, kita lihat sekilas. Betul? Oke. Betul. Oke, semuanya sudah bisa dan kita lihat ini adalah hasil kerja kalian di mana antara angka dengan membacanya semuanya sudah betul. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham nanti akan kita lanjutkan game berikutnya. Game berikutnya adalah tetap di angka ini cuma kita urutkan. Urutkan dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Yang sebelah kecil di sini nanti. Terus gini, ke kanan semakin besar.
Paham maksud saya? Sekarang yang belum dapat tadi ini. Oke, sekarang kita akan mengurutkan data, angka, mulai dari kecil ke besar. Yang menjadi panduan, halo perhatikan, yang jadian panduan adalah oleh Pak Guru. Pak Guru sekarang meletakkan angka 0 di sini. Nah, setelah 0 berapa di sini? Yang punya, silakan yang punya angka 1 di sini. Yang negatif 1 di mana? Negatif 2 di mana? Paham? Silakan yang punya di sini langsung urut ke depan. Tempel di sebelah kanannya ini. Masih sudah habis. Ya. Berikutnya. Kalau enggak gajian enggak ada lagi. Yang berikutnya siap. Ayo, siap-siap. Berikutnya, ayo. Yang negatif juga bisa langsung siap juga, bisa maju bareng. Yang negatif bisa langsung maju juga di sini, boleh. Ayo, yang positif juga maju. Ayo agar cepat. Ini. Enggak kena, nak. Kontek itu nak. Enggak kena itu pakai itu. Iya, habisin, habis. Sini Mas, sini. Ya. Ayo. Kasih lem lagi. Sudah habis semuanya? Habis semua? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak, sambil kita relax, kalian cermati angka-angka yang sudah kalian tempel bersama. Di mana yang di tengah ini disebut angka berapa tadi? Nah, yang ke kanan positif, positif 1, 2. Semakin lama semakin bagus. Yang ke kiri ini yang bertanda negatif. Semakin lama semakin. Terakhir instruksi dari saya. Setelah kini kalian akan mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja itu diantaranya nanti cara membaca sebuah angka ada di situ di lembar kerja. Satu kelompok nanti satu mengerjakannya. Kemudian tugas yang kedua nanti membandingkan. Untuk bisa membandingkan kalian nanti di LK itu akan mengisi tanda kurang dari dan lebih dari. Kurang dari, paham? Ini adalah satu fokus kalian itu harus memahami Oke, sekarang tiba saatnya kalian akan mengerjakan lembar kerja, di mana lembar kerja ini nanti berbeda-beda. Satu kelompok cukup mengerjakan 1 kali. Di sini kalian tulis daftar nama anggota kelompoknya. Beta. Nih. Halo. Ini, Mbak. Silakan didiskusikan, ya. Didiskusikan dengan temannya masing-masing. Ayo. Langsung dijawab. Nih. Persiapan untuk kelompok pelangi ke depan. Kelompok pelangi ke depan. Semuanya untuk presentasi ya. Kelompok pelangi.
enggak apa-apa, sudah cukup ya. Cukup ya. Ya, enggak apa-apa, nanti terakhir ya. Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah mengerjakan LK ya. Mulai dari kelompok alfa, kelompok beta dan kelompok celsius. Jadi di dalam ini ada 3 kelompok tadi itu. Yang masing-masing kelompoknya berbeda-beda. Ini ada yang tampil ke depan, tolong diperhatikan, nanti presentasi dari kelompok pelangi. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pelangi mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, angka negatif 26 dibaca negatif 26. Nomor 2, jika ditulis dengan angka negatif 35, ditulis negatif 35. 3, disediakan angka negatif 7, negatif 10, negatif 5, negatif 4, negatif 1, 0, 7, 3, negatif 3, negatif 2, 4, 10. Urutkan dari kecil ke besar. Pertama, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 7, negatif 10, positif 3, 4, 7, 10. 4, istilah titik-titik dengan tanda kecil atau besar. A, 7 dibanding dengan 10 lebih kecil daripada 10. B, angka 10 dibanding dengan angka 7 lebih besar angka 10 daripada angka 7. C, negatif 5 dibanding dengan negatif 1 lebih kecil negatif 5 daripada negatif 1. D, negatif 7 dibanding dengan 0 lebih kecil negatif 7 daripada 0. 5, suhu di pegunungan sangat dingin hingga mencapai 20 derajat Celcius di bawah 0 jika dinyatakan dengan angka negatif 20. 6, tinggi Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan air laut jika dinyatakan dengan angka 3.676. Oke, terima kasih. Salam. Oke, terima kasih buat kelompok pelangi. Tepuk tangan buat kelompok pelangi. Mana? Baik, anak-anak, barusan kalian sudah mendengarkan perwakilan dari satu kelompok dan yang menjadi titik tekan. Halo, perhatikan belakang, ya. Nomor 1, nomor 2 tadi sudah sesuai dengan apa yang kamu tempel di awal, yaitu angka dengan cara membacanya. Alhamdulillah sudah betul. Saya koreksi, sudah betul. Kemudian dari kelompok yang sudah presentasi tadi juga sudah benar. Kemudian membandingkan. Yang menjadi titik tekan adalah nomor 5. Nomor 5 itu, nak, suhu di pegunungan sangat dingin hingga mencapai 20 derajat Celcius di bawah 0. Saya ulang. Suhu di pegunungan sangat dingin hingga mencapai 20 derajat Celcius di bawah 0. Jika dinyatakan dengan angka, dijawab dengan negatif 2. Ada yang bisa memberikan alasan? Kenapa ditulis negatif 20? Karena di bawah 0. Betul. Kemudian soal yang nomor 6. Tinggi Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan air laut. Saya ulang. Tinggi Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan air laut. Jika dinyatakan dengan angka sama dengan positif berapa? Positif 3.676. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, mulai dari menuliskan angka, kemudian membaca bilangan, kemudian kalian mengurutkan dari kecil ke besar sudah bisa. Setelah diurutkan apa tadi? Membandingkan.
Yang ada di sebelah kanan itu yang yang lebih besar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Persiapan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pokok bahasan ini, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian bilangan bulan. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Ya, pertemuan kali ini, ya, ini pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang harus kita hadapi itu dengan fokus, ya. Kita boleh santai, tapi harus tetap fokus pada permasalahan. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini membawa manfaat, ya, untuk pelajaran berikutnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, saya tanyakan kepada Pak Taib terkait setelah kita melaksanakan observasi kelas kemarin. Oke, terima kasih. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sedang berlangsung kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali karena saya berharap nanti dengan adanya observasi itu akan memberikan masukan bagi saya untuk pembelajaran saya ke depan, sehingga nanti pembelajaran saya menjadi lebih baik. Gitu. Senang ya Pak ya perasaannya? Alhamdulillah senang sekali saya. Yang berikutnya bisa tolong diceritakan kembali Pak, area perkembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas waktu observasi kemarin. Baik Bapak, kalau area pengembangannya saya ketahui terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, karena kemarin itu saya menjelaskan atau mengenalkan anak-anak tentang menyebutkan dan menuliskan dan mengurutkan bilangan bulat. Kemudian di keterampilannya, karena kemarin itu anak-anak bermain game, anak-anak itu bisa terampil untuk menjodoh-jodohkan, memasang-masangkan antara simbol bilangan bulat dengan cara membacanya. Juga anak-anak itu terampil mengurutkan bilangan-bilangan bulat itu dari yang kecil ke besar atau sebaliknya. Itu. Berarti area pengembangannya terkait keterampilan ya Pak? Anak-anak atau ketangkasan anak. Ya. Yang berikutnya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja dalam pembelajaran yang sudah Pak Taib lakukan di dalam kelas kemarin? Terima kasih. Bingkai besarnya saya ingin membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, sehingga kami kemas mulai dari awal itu, mulai dari kesiapan belajar anak-anak, saya kontrol betul itu mulai dari awal. Kemudian ada kesepakatan kelas juga terkait dengan penggunaan HP, terus kemudian menghargai pendapat teman, mengingat nanti ada presentasinya juga. Kemudian juga saya tekankan tentang keyakinan kelas. Di situ anak-anak itu kadang-kadang kalau keluar itu tidak izin, kemudian masuk kelas itu tidak salam, itu juga kemarin saya tekankan. Kemudian terkait dengan materi karena ini matematika itu adalah suatu pembelajaran yang anak-anak itu acuh tak acuh, kadang-kadang a priori ya, sebelum pelajaran dimulai sudah merasa tidak bisa, sehingga saya berusaha sebisa mungkin saya mengemas pembelajaran itu semenarik mungkin. Di antaranya saya coba dengan menggunakan gamenya itu anak-anak itu nanti bisa membaca, terus menuliskan, mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai kemarin itu anak-anak saya berikan kartu simbol bilangan bulat.
Saya berikan satu-satu semuanya, ada 32 anak, berarti ada 32 kartu simbol. Kemudian setelah itu saya berikan juga anak-anak yang bersangkutan beri kartu cara membacanya simbol itu secara acak. Sehingga misalnya nomor absen 1 misalnya Amir memegang simbol angka 1, kemudian cara membacanya dia belum tentu angka 1. Nah kemudian nanti anak-anak itu dari kartu yang pertama, yaitu kartu simbol, saya suruh ke depan untuk menempelkan di papan tulis. Misalkan yang tertempelkan angka negatif 6, misalnya gitu. Kemudian langkah berikutnya, anak-anak saya minta yang memegang kartu cara membaca simbol ini siapa? Silakan ke depan. Begitu seterusnya sampai kartu habis. Alhamdulillah, karena ini termasuk pembelajaran mengulang di SD, alhamdulillah anak-anak itu bisa memasang-masangkan semua. Jadi antara simbol bilangan bulat dengan cara membacanya, alhamdulillah anak-anak itu bisa memasangkan semua. Kemudian setelah selesai pembelajaran itu, saya berikan LKPD sesuai dengan kelompoknya, karena di sana anak-anak sudah saya kelompokkan jadi 6, yang masing-masing ada 3 jenjang itu Pak. Ada jenjang paham utuh, yaitu saya beri nama alfa, paham sebagian itu beta, yang belum paham itu gamma. Dan di sana LKPD-nya juga berbeda, terutama berbeda dalam tingkat kesukaran. Nah, anak-anak itu sudah duduk sesuai dengan dari hasil tes diagnostik sebelumnya. Nah, tes kemampuan awal sebelumnya, karena ini pertemuan yang kesekian kalinya, sehingga saya pada pertemuan ini sudah tidak melakukan tes awal lagi. Jadi anak-anak langsung duduk sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya. Nah, kemudian anak-anak saya berikan LKPD untuk menyelesaikan soal-soal di situ. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung, saya tentunya lebih banyak membersamai atau mendampingi dari kelompok anak yang paham sebagian tadi. Nah, yang paham sebagian. Seperti itu sampai nanti selesai, anak-anak saya suruh presentasi ke depan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar semuanya, meskipun ada sedikit kendala di dalamnya. Saya kira cuma itu dulu. Ya. Berarti tahapannya sudah dilakukan semua Pak ya? Iya. Kemudian menurut Pak Taib, sejauh mana area pengembangan yang tadi Jenengan sampaikan terkait keterampilan anak tadi ya di kelas ya, yang sudah Jenengan sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak Pak, terkait area pengembangan tadi? Ya, terima kasih. Kalau dari segi materi, meskipun tidak 100%, mungkin 80%, 85% sudah berhasil. Cuman yang menjadi masih ada kekurangan di sana sini. Mungkin karena keterbatasan saya yang kurang banyak literasinya, mungkin terkait dengan bagaimana mengaktifkan siswa, baik itu dalam diskusi maupun saat presentasi. Itu mungkin di situ ya. Ada sedikit kendala terkait dengan keaktifan siswa di dalam menyelesaikan LKPD dan saat presentasi itu. Baik Pak. Tadi ada kekurangan yang Jenengan sampaikan ya. Mungkin ada kekurangan lain atau kendala-kendala yang lain yang Pak Taib hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran Pak, selain yang Jenengan sampaikan tadi? Iya, terima kasih. Ada Bapak. Terutama terjadi pada level-level anak yang kelompok paham sebagian. Itu meskipun di sana saya berikan perhatian secara khusus, ketika saya ada di kelompok, karena yang paham sebagian itu ada 2 kelompok. Saya ada di kelompok satunya itu bergurau. Kemudian ya begitu anak-anak itu. Ya mungkin karena terkait dengan SDM juga ya. Tapi kalau kelompok-kelompok yang sudah paham utuh, anak-anak itu aktif karena mereka sudah bisa apa yang dia kerjakan. Tapi bagi anak-anak ini butuh pendampingan yang khusus memang. Saya akui ya. Karena anak-anak seperti itu memang sudah seperti itu. Ketika ditinggal sebentar aja, mereka sudah bermain-main.
Makanya nanti ke depan saya mencoba juga. Karena kemarin itu ada kekurangan dari saya kurang belum mempunyai penilaian secara individu. Jadi mungkin ke depan saya ingin itu pembelajaran saya itu, karena terus terang saja saya tidak hafal satu persatu anak. Sehingga kalau misalkan saya itu nanti saya kasih nomor, misalkan di nomor dada atau bagaimana itu, nomor dada sesuai absen, sehingga anak-anak nanti ya bukan takut ya, paling tidak anak-anak itu bahwa dia sedang dinilai. Dan saya ke depan juga punya angan-angan ya mungkin terlepas dari positif negatif, saya juga punya angan-angan untuk meningkatkan motivasi keaktifan anak ya. Di samping rewardnya berupa nilai, juga akan saya beri penghargaan yang real. Saya berikan penghargaan real. Meskipun nanti anak-anak yang kelompok paham sebagian ini nanti akan kalah dengan anak-anak yang ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya seperti itu bisa meningkatkan keaktifan anak. Kemudian termasuk ketika anak-anak presentasi, ya mungkin karena masih juga masanya anak-anak ya, mereka itu ketika disuruh presentasi saling tunjuk teman. Ini nanti juga akan ke depan ini menjadi pembelajaran bagi saya. Akan saya berikan suatu instruksi bahwa kalian yang mau presentasi nanti nilainya lebih seperti itu. Mungkin ini akan bisa meningkatkan motivasi anak ketika untuk presentasi ke depan. Itu Pak, terima kasih. Oke, Pak Taib, panjang lebar tadi Pak Taib penjelasannya, sangat luar biasa penjelasannya. Nah sekarang kira-kira dari kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala tadi, mungkin ada penyebab lain yang mungkin paling krusial Pak, yang menyebabkan mereka kurang aktif, atau mungkin mereka ketika berdiskusi, misalkan ketika presentasi mereka tidak mau, mungkin kira-kira apa Pak? Ya, sebenarnya gini Pak, ini penyebab yang paling krusial adalah dari saya selaku guru. Saya selaku guru itu terus terang saja kurang bisa secara kontinu atau istiqomah itu melakukan pembelajaran di mana penilaian seperti itu, penilaian individu misalnya, ini harus dibiasakan ya, harus dibiasakan. Terus presentasi itu nanti ada reward, itu juga harus dibiasakan, sehingga anak-anak nanti kalau sudah terbiasa setiap pembelajaran ini nanti bisa menjadi sesuatu kebiasaan baik ya, kebiasaan baik. Terus terang ini karena keterbatasan dari saya, keterbatasan dari seorang guru yang tidak memberikan kurang lengkap dalam dalam memberikan penilaian kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa tidak terpantau. Seperti itu mungkin. Jadi merasa kurang optimal ya Pak ya dalam kurang optimal pembelajaran. Ya. Kemudian rencana pembelajarannya ke depan seperti apa yang Pak Taib inginkan supaya apa yang saya sampaikan tadi bisa dengan capai pembelajaran di kelas yang baik, yang maksimal. Saya punya rencana seperti yang saya ungkap di depan tadi, berdasarkan kendala-kendala yang saya alami di lapangan, mudah-mudahan nanti tidak terulang. Ketika saya masuk di kelas itu mungkin mengadopsi dari K13 dulu, ada penilaian antar teman, juga penilaian antar individu. Kemudian nanti juga saya itu juga harus memegang daftar nilai dari masing-masing individu anak. Ya tentu tadi nomor absen itu mungkin ada nomor di dada anak. Ya ini terlepas dari anak-anak nanti mencekam atau tidak. Tapi ini tujuannya agar supaya anak itu manusiawi. Artinya manusia itu awalnya memang harus dibiasakan dulu. Dibiasakan, saya sedang dipantau. Dia akan baik. Lama-kelamaan karena sudah terbiasa baik meskipun tidak dipantau, harapannya nanti juga baik. Jadi agak dipaksakan sedikit menurut saya. Dia merasa diawasi. Ini manusiawi sekali. Dengan harapan lama-kelamaan itu bisa berkurang. Artinya berkurang itu
karena sudah menjadi suatu tabiat ya, suatu kebiasaan, meskipun tidak dipantau dia tetap aktif, itu harapannya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ini Pak rencana jenengan. Memang perlu memang anak itu kadang dipaksa Pak ya, dipaksa ke dalam hal kebaikan ya. Ya, supaya jadi pembiasaan yang baik. Kira-kira kapan ini Pak Taib akan dilakukan perubahan yang jenengan rencanakan tadi? Ya, insya Allah secepatnya, mengingat ini supaya tidak berlarut-larut ya. Artinya anak-anak itu supaya segera bertransformasi dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi sesegera mungkin lah akan saya lakukan agar supaya pembelajaran saya di kelas nanti semakin baik dan semakin baik, seperti itu. Terima kasih Pak Taib. Nanti saya tunggu ya Pak ya aksi jenengan, nanti kita sama-sama lihat, mudah-mudahan aksi ke depan, perubahan-perubahan yang dilakukan bisa berhasil dengan baik. Nanti akan kita evaluasi bersama gitu. Terima kasih banyak Pak Taib atas waktunya. Monggo Bu Lili selaku pengajar praktek bisa memberikan umpan balik untuk kami. Terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Taib. Tadi Pak Iwan sudah melakukan coaching sebagai coach, kemudian Pak Taib sebagai coachingnya. Tahapan-tahapannya sudah dilakukan semuanya. Jadi Pak Iwan tadi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan ketika mengajar, dan Pak Taib juga sudah menceritakan panjang lebar. Meskipun saya tidak melihat langsung, itu rasanya sudah bisa paham apa yang dilakukan Pak Taib ketika di kelas. Jadi Pak Taib sudah menyampaikan catatan hasil tadi itu berdasarkan data atau kejadian yang terjadi pada waktu di kelas kemarin. Dan kemudian fokusnya juga di mana, fokus pengembangan tadi juga sudah disampaikan dengan baik. Apakah berhasil, dan juga memang berhasil, meskipun tadi juga disampaikan ada beberapa kendala, masih ada kendala, dan kendala tersebut ingin dikembangkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Saya kira cukup untuk observasi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Iwan dan juga Pak Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.